Oke, ketemu lagi di SOP Bimbingan Belajar Akila Kos. Sekarang kita masuk ke cara menentukan harga bimbel. Cara menentukan harga bimbel. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana 12 sesi itu. Nah, sekarang kita masuk ke cara menentukan harga bimbel. Nah, di sini penentuan harganya udah saya buatkan perhitungannya. Jadi Anda Bapak Ibu sekalian nggak usah ngitung, kira-kira berapa gitu. Nah, tetapi ini hanya sebagai referensi. Maksudnya Anda itu boleh menentukan harganya sendiri. Eh, Misalkan nanti ketemu satu bulan itu 120.000. Saya maunya 300.000, boleh. Maunya saya cuma 20.000 per 12 sesi, boleh. Jadi ini bebas saja. Jadi ini saya memberikan ilmu, itu mau dipakai atau enggak sebenarnya nggak masalah. eh ini ada softwarenya, ada di contoh admin.web.id atau sesuai dengan alamat administrasi jika Anda membeli administrasi online. Jadi kan Bapak Ibu sekalian ada yang membeli administrasi online. Kalau Bapak Ibu memberi administrasi online berarti Anda dapat alamat seperti ini khusus untuk website, khusus untuk administrasi bimbel Bapak atau Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak membeli administrasi online, dapat meminjam contoh admin.web.id ini. Tetapi jangan marah ketika nanti dipakai orang lain lagi gitu ya, karena ini contoh aja. Kita masuk ke contoh admin.web.id. Oke. Di dalam website contoh admin ini ada nama siswa. Nah, di sini adalah untuk login siswa. Jadi kan siswa nanti dapat bimbel digital, jadi bisa mengakses soal dari website. Kemudian ini ada administrasi untuk administrasi. Kemudian di sini ada tentor untuk login tentor. Kita masuk ke administrasi terlebih dahulu. Ini ada admin, passwordnya sudah ada karena ini contoh. Kalau Anda nanti membeli, artinya Anda mempunyai username dan password tersendiri untuk login. Kemudian ini di bawahnya itu ada halaman informasi, info kemitraan. Ini adalah informasi dari pusat, jadi dari kami ke Bapak Ibu sekalian. Ada info apa dari kami kan gitu. Intinya segala sesuatu yang baru dari kita atau pengumuman apa atau ada perubahan apa nanti kita berikan informasi ke sini. Jadi tidak SMS atau ya nanti SMS tetap jalan, tetapi kan lebih gampang pakai ini karena lebih tiap hari dibuka. Kemudian kita masuk dulu ke username, password, login. Untuk menentukan harga bimbel, kita masuk ke setting. Nah, di dalam setting ini ada passwordnya lagi, karena kalau ini tidak di password, nanti semua orang bisa buka. Jadi kita password. Nah, passwordnya sama, password default, yaitu Akila Course, tidak pakai spasi, Akila Course, tidak pakai spasi, kita besarkan biar kelihatan. Akila Course, tidak pakai spasi, huruf besar semua. Dan masuk. Nah, di sini ada beberapa menu yang ditampilkan. Kita masuk ke hitung harga paket dan gaji. Jadi nanti ngitung harga paket itu artinya juga ngitung gaji tentor. Oke. Nah, di sini UMR daerah dalam satu bulan kita setting 930.000. Kalau misalkan di daerah Bapak Ibu sekalian itu 1.200.000 misalkan 1.200.000 per 01 ya, 1.200.000. Kemudian persentase HR tentor, UMR daerah dalam satu bulan ini bisa diambil atau dicari dari pegawai yang di pabrik atau buruh pabrik. Kenapa kita nggak ambil dari pedagang atau orang yang kerja di supermarket? Nah, itu biasanya nggak UMR. Yang pasti UMR itu biasanya di pabrik yang PIT.
PT apa gitu, PT yang ada di pabrik biasanya UMR-nya murni. Kemudian untuk persentase HR tentor ini adalah persentase untuk pembagian hasil. Jadi misalkan gini, anak itu setiap kali datang itu bayar 10.000, yang 3.800 untuk tentor, yang 7.200, kok 7.200 ya, 6.200 untuk manajemen. Nah, manajemennya nanti masih dibagi lagi. Nah, ini khusus untuk tentor aja dulu. Persentase HR tentor itu sekitar 38%. Ini bebas, mau diisi 40%, 30 bebas, tetapi standarnya sekitar 30 sampai 50%. Kalau nanti 50% aja udah habis, manajemen nggak dapat hasil. Jadi sekitar segini, 40%, 38, sekitar segitulah. 30 sampai 50. Kemudian untuk jumlah pertemuan dalam per minggu itu 3 kali. Ini jumlah pertemuan per minggu. Kenapa kita ambil 3 kali? Karena gini, misalkan SD ya, itu datang 2 kali. Padahal kan mapelnya matematika, IPA, IPS, PKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada 6 mapel. Nah, ketika 3 kali datang, dia berarti 1 kali datang 2 mapel. Matematika sama IPA gitu. Atau matematika sama IPS. Jadi yang susah sama yang gampang. Atau matematika sama bahasa Indonesia. IPA sama PKN. Kemudian IPS sama bahasa Inggris, seperti itu. Jadi yang mudah sama yang gampang. Jadi anak pulang itu nggak sampai kelelahan, biasanya pulang ibu kan gitu. Nanti malah nggak jalan itu bimbelnya. Jadi bagaimana membuat siswa senang juga. Nah, jumlah pertemuan, jika nanti jumlah pertemuan cuma 2 kali dalam 1 minggu, artinya kalau 6 mapel ini nggak tercover. Intinya gini, orang tua itu menginginkan anaknya masuk ke bimbel itu biar rankingnya naik. Kalau misalkan kita di bimbel itu cuma ada matematika sama IPA, sepinter-pinternya matematika nih, dia itu cuma dapat nilai 9,5 karena di rapot nggak ada nilai 10. Kemudian IPA juga 9,5, padahal di rapot itu kan rata-rata dari IPA, matematika, IPS, PKN, bahasa Indonesia, itu kan banyak. Nah, ketika nanti cuma yang tinggi itu nilai matematika sama IPA, kemudian yang lain nilainya cuma 6, 6, 6, 6 gitu, atau 5, rankingnya nggak akan naik. Dan biasanya orang tua akan komplain gitu. Nah, ketika kita ambil 6 apel, itu otomatis udah mulai tercover semua, udah separuh itu tercover ke bimbel. Jadi, kalau misalkan ini 6 apel ini bisa naik, tadinya nilainya 8 jadi 9, atau nilainya tadinya 6 jadi 7, itu udah naik itu rankingnya. Jadi dari ranking 6 bisa ranking 4. Yang penting ada kenaikan. Kita nggak usah muluk-muluk mau semua orang jadi ranking 1 kan nggak mungkin. Misalkan di tempat kita mau jadi ranking 1 nggak semua, ya nggak mungkin, karena itu biasanya juga satu sekolah juga, satu kelas juga. Kalau semua mau ranking 1 ya nggak mungkin. Jadi intinya, inti dari bimbel itu meningkatkan aja. Tadinya ranking 20 jadi 18 atau 15, seperti itu. Jangan terlalu tinggi. Kemudian model pembayaran paket sesi atau sistem Aquila. Ini untuk bulanan dan semesteran kita nonaktifkan. Ini saya lupa nggak saya hapus, nanti saya hapus saja. Jadi ini paket sesi sistem Aquila. Kemudian klik update database, klik. Nah, di sini akan muncul jenjang atau harganya. 110.000 untuk SD. Tadi UMR-nya 1.200.000 ya. SD kelompok itu 110.000 untuk 12 kali pertemuan, dan SMP 130.000 12 kali pertemuan, dan seterusnya bisa dibaca. Ketemunya seperti ini. Privat di bimbel 440, 530 untuk 12 sesi atau per bulan. Indeks gaji normal 3.500, jadi tentor itu dapatnya sekitar 3.500 per orang per sesi. Nanti dijelaskan dalam penggajian. Kemudian rata-rata gaji tentor untuk 6 siswa itu 21.000. Jadi tentor itu nanti dapatnya satu sesi, kalau ada 6 orang itu sekitar 21.000. Kalau dia datang
ngajar 2 kali, berarti artinya dia satu hari dapat 42.000. Kalau dia padahal ini kan 1.200.000 ya satu bulannya UMR, artinya dia satu harinya sekitar 40.000. Jadi masih tinggian tempat kita karena dapat 42.000. Kalau 3 sesi artinya 63.000, udah lebih tinggi dari UMR setempat. Persentase HR tentor 38%, jumlah sesi per bulan 12 kali pertemuan, jumlah sesi per minggu 3 kali pertemuan, jenis pembayaran siswa setiap 12 sesi. Ini ada keterangannya dari itu. Nah, setelah ini kita akan membagi tentang penggajian tentor.